Pada pertemuan kedua, menjelaskan mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat memudahkan pelajar dalam kegiatan atau dalam proses belajar. Demikian dengan teknologi mempunyai nilai plus dalam pembelajaran. Peran teknologi informasi yang kita pakai saat ini yaitu sarana yang membantu dan melengkapi proses belajar mengajar secara praktis dan modern. Pada pertemuan ketiga membahas terkait dengan teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran. Inovasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan masalah. Inovasi pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang terampil saat menggunakan teknologi tersebut. Maka dari itu, guru harus mampu mengoptimalkan pembelajaran dengan segala perubahan yang ada. Misalnya dengan memberikan pengetahuan yang baru atau pelatihan kepada guru yang menjadi salah satu cara untuk guru tersebut siap mengikuti perubahan yang ada. Pada pertemuan keempat mengenai konsep dasar multimedia. Multimedia itu terdiri dari dua kata, yaitu multi. Multi itu berarti banyak, dan media yang berarti alat atau sarana untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian ada elemen multimedia terdiri dari teks, suara, gambar, video, dan animasi. Kemudian ada jenis-jenisnya juga. Jenis-jenisnya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama interaktif, hiperaktif, dan linear. Kemudian ada aspek-aspek hakikat multimedia, ada konvergensi, interaktivitas, mandiri, kompleksitas, hiburan, informasi, dan pendidikan. Pada pertemuan kelima mengenai pemanfaatan ICT. Kemudian di sini ada fungsi-fungsinya. Fungsi dari ICT yaitu pengumpulan dan penyimpanan data, pemrosesan dan analisis data, komunikasi dan kolaborasi, akses informasi, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pada pertemuan ke-6 yaitu membahas mengenai dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang pertama, kondisi pembelajaran, kedua, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Kemudian ada juga faktor pengaruh kualitas pembelajaran. Yang pertama, latar belakang sosial ekonomi, kedua, lingkungan belajar di rumah, ketiga, latar belakang kemampuan kognitif. Kemudian ada pengaruh multimedia dalam pembelajaran. Pertama, multibentuk, kedua, animasi, ketiga, multi saluran sensorik, keempat, pembelajaran non-linear, dan kelima, interaktivitas. Ada juga fungsi multimedia. Yang pertama, fungsi atensi, kedua, fungsi kognitif, ketiga, fungsi afektif, dan keempat, fungsi kompensatoris. Ada pula manfaat. Pada pertemuan 7 membahas mengenai pengembangan media berbasis ICT. Di sini ada macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu teknologi komputer, teknologi multimedia, teknologi komunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Perkembangan ICT itu dimulai dari tahun 1923, mencakup gambar, model, benda, alat, dan sebagainya. Kemudian pada
1940 sampai 1950 mencakup visual education atau visual aids dan video recording. Kemudian pada tahun 1960 menggunakan sistem approach. Kemudian memasuki era globalisasi sampai dengan sekarang, perkembangan ICT semakin meningkat dan menyesuaikan dengan pendidikan. Strategi pemanfaatan ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran, ICT sebagai sarana atau tempat belajar, ICT sebagai sumber belajar, dan ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya mahasiswa dari ISIP Siliwangi. Izin mewawancarai Ibu terkait dengan teknologi pembelajaran. Sebelumnya memperkenalkan diri. Saya Ibu mengajar di kelas 5. Saya mulai ya Bu. Pertanyaan yang pertama, integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari yang sering Ibu pakai. Untuk integrasi informasi teknologi sendiri yang sering saya pakai adalah media seperti video. Saya menggunakan proyektor dan juga menggunakan audio. Nah, kemudian saya menampilkan video yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian bagaimana cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital yang digunakan? Untuk memilih sumber daya sendiri, saya memilih video-video yang akan membuat anak-anak semangat dan juga tertarik gitu tentang materi yang akan saya sampaikan. Terus saya juga mencari video-video melalui internet dan juga melalui YouTube. Mungkin bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran? Sebelumnya saya menggunakan RPP ya Bu sebagai bahan ajar untuk merencanakan bagaimana saya akan mengajar di hari besok. Lalu saya akan mencari video yang sesuai dengan bahan ajar yang akan saya gunakan, serta saya menggunakan media pembelajaran tersebut gitu. Selanjutnya, cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa. Karena siswa di kelas 5 itu banyak, ada sekitar 70 siswa. Terus saya juga pasti ya Bu ada beberapa anak yang hanya bisa melihat baru dia mengerti, ada yang dia mendengar baru dia mengerti. Makanya saya menggunakan audio, terus juga saya menggunakan kinestetik atau secara langsung gitu ya, langsung praktek, dan juga menggunakan video pembelajaran. Kemudian cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa. Dengan melihat juga kondisi ya Bu, kalau kelasnya bisa saya atur atau bisa saya kondisikan, saya menggunakan video beberapa menit. Lalu kalau misalnya sudah mulai ribut, saya mulai ke praktek gitu. Jadi saya sesuaikan dengan keadaan kondisi kelas. Kemudian media berbasis IT yang pernah digunakan sama Ibu. Medianya saya menggunakan proyektor, terus menggunakan juga laptop medianya, terus ada juga saya menggunakan video dan audio, misalnya musik, terus juga video-video tarian kalau saya menggunakan SBDP. Terus contohnya seperti apa? Contoh inovatif tentang penggunaan teknologi. Oh ya, contoh kalau misalnya SBDP itu kan tidak hanya kita mengajar di kelas terus hanya nyanyi saja, tapi saya tampilkan dulu video contoh tariannya, lalu anak-anak mengikuti tarian tersebut, terus habis itu ditampilkan setiap kelompoknya dan baru saya nilai. Kemudian hambatan atau kesulitan yang sering dihadapi.
Untuk di SD sendiri aku karena fasilitasnya masih kurang, jadi harus gonta-ganti gitu ya, gantian menggunakan proyektornya dan speakernya. Jadi kadang saya juga kalau misalnya tidak ada proyektornya, saya hanya menggunakan laptop saja. Kemudian Solusinya kalau misalnya proyektornya lagi digunakan di kelas lain, saya pakainya hanya laptop atau menggunakan audio seperti speaker saja. mungkin itu saja ya Bu yang saya tanyakan. Terima kasih telah mengeluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Pratiwi Tri Utami. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Izin mewawancarai Ibu terkait dengan teknologi pembelajaran pada saat ini. Sebelumnya mohon perkenalkan terlebih dahulu Bu, nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Rohmah Dwi Santiko. Saya mengajar di kelas 1. Oh iya, baik Bu. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama itu integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari yang sering Ibu pakai itu apa? Integrasi teknologi ini sangat membantu sistem pembelajaran karena pada zaman sekarang kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. Siswa juga sudah lihai dalam bermain handphone. Iya. Oh iya ya, betul Bu. Mungkin selanjutnya cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Seperti apa? Baik, untuk siswa kelas 1 karena masih masa peralihan dari TK, memilih teknologi harus disesuaikan karena siswa kelas 1 dapat dikatakan aktif dan lebih senang melakukan gerakan-gerakan. Jadi setiap pagi kita melakukan ice breaking seperti senam dengan audio yang dapat diputar. Ya Bu. Baik, selanjutnya cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis digital itu seperti apa? Tentunya disesuaikan dengan RPP, karena RPP ini adalah sebagai bahan acuan dalam proses pembelajaran. Ya, lanjut saja ya Bu. Bagaimana menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa? Siswa kelas 1 sangat menyukai dengan ilustrasi-ilustrasi yang lucu, seperti gambar kartun. Bisa kita kaitkan media-media tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi itu mengakomodasi kebutuhan siswa Sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian kita lakukan sesi evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa tersebut memahami isi dari pembelajaran. Kemudian cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Guru dan siswa harus terlibat dalam proses pembelajaran. Guru harus memahami apa yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, misalnya dengan melakukan pertanyaan kepada siswa. Kemudian media berbasis IT yang pernah Ibu gunakan itu apa? Untuk itu yang paling sering digunakan adalah speaker audio dan proyektor. Kemudian contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Setiap hari Jumat di sekolah kami itu ada pembelajaran BIP, Bina Pribadi Islam. Pada pembelajaran tersebut banyak sekali materi yang berkaitan dengan kisah-kisah teladan para nabi. Saya sering menampilkan kisah-kisah nabi melalui proyektor. Setelah film selesai, maka siswa diberi beberapa pertanyaan sebagai evaluasi
dan diberi reward atas jawaban yang tepat. Reward tersebut bisa berupa kata-kata motivasi, alat tulis, dan makanan ringan. Kemudian hambatan atau kesulitan dalam pembuatan media. Hambatannya itu dari penggunaan teknologi itu sendiri adalah mulai dari fasilitas yang dimiliki oleh sekolah masih minim, seperti tidak tersedianya komputer. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya, kita harus menyiapkan materi ajar berbasis digital dan membawa laptop ke sekolah untuk memfasilitasi atau mengenalkan kepada anak-anak terkait dengan teknologi yang dapat mempermudah kita dalam belajar. Oh iya, mungkin itu saja pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.